FA Cup kembali memberikan malam penuh emosi, kejutan, dan drama. Di putaran ketiga ini, sejumlah tim Premier League menunjukkan karakter, kekuatan serangan, serta mental juara yang luar biasa. Sementara beberapa harus menerima kenyataan pahit dan tersingkir dari turnamen paling bersejarah ini. Di Fratton Park, Arsenal mengalami kejutan saat Portsmouth unggul lebih dulu di menit ketiga melalui Colby Bishop, mengejutkan tim unggulan dari Premier League. Namun Arsenal segera bangkit cepat. Sebelum 10 menit berjalan, mereka menyamakan skor melalui own goal Andre Dozzell yang memalukan, awal dari perubahan momentum besar. Setelah itu, Arsenal mengambil alih kendali penuh. Gabriel Martinelli membuka keunggulan pada menit ke-25 dengan sundulan terukur dari bola mati. Itu gol pembuka Gunners setelah skor imbang. Selang beberapa menit setelah turun minum, ia menggandakan keunggulan untuk Arsenal pada menit 51. Kali ini menyelesaikan peluang dari umpan matang. Dan Martinelli tak berhenti di situ. Di menit 72, ia menyempurnakan malam yang luar biasa dengan gol ketiganya, melengkapi hat-trick yang fenomenal dan memastikan Arsenal melaju ke babak berikutnya. Momen penting lain, Arsenal sempat memiliki peluang penalti lewat Noni Madueke, tetapi tendangannya melambung, memberi napas bagi tim lawan meski akhirnya Arsenal tetap dominan sepanjang laga. Ini adalah contoh klasik bagaimana tim besar bergelut dengan tekanan awal, kemudian bangkit dengan kualitas individu dan kedalaman skuad untuk mengamankan kemenangan telak. Di Old Trafford, Manchester United yang tanpa manajer menghadapi Brighton Hove Albion dalam laga yang penuh tekanan bagi tuan rumah. Brighton memulai laga dengan serangan teratur, dan Brajan Gruda membuka skor pada menit ke-12. Gol cepat yang membuat MU harus mengejar sejak dini. MU berusaha bangkit dan menciptakan peluang, namun mereka seringkali kalah dalam duel fisik serta penyelesaian akhir. Brighton kemudian menggandakan keunggulan lewat Danny Welbeck pada menit ke-64, ex-striker United yang kembali menghantam mantan klubnya dengan tembakan keras yang tak mampu diantisipasi. United baru bisa memperkecil skor melalui Benjamin Sesko di menit ke-85 dengan sundulan dari tendangan sudut. Namun gol itu tak cukup untuk menyelamatkan mereka dari eliminasi. Brighton bertahan dengan disiplin hingga peluit akhir, sementara United keluar turnamen untuk musim ini. Kekalahan ini berarti United gagal melaju lebih jauh di FA Cup, sebuah musim yang makin sulit setelah pemecatan pelatih dan performa inkonsisten mereka di kompetisi lainnya. Sementara itu di London Stadium, pertandingan ini tidak berjalan mudah bagi tuan rumah, bahkan sempat menghadirkan drama panjang hingga extra time. West Ham mulai menemukan ritme mereka setelah jeda paruh pertama. Pada menit 45+10, Crescencio Summerville menjadi penentu babak pertama dengan gol yang memberi keunggulan bagi West Ham lewat tembakan yang tak bisa dihentikan kiper KPR, sekaligus membawa tuan rumah unggul sebelum turun minum. Namun KPR tak menyerah. Memasuki babak kedua, tim tamu bangkit dan berhasil menyamakan skor pada menit 65 melalui Richard Koning, yang memaksimalkan umpan silang dengan sundulan kuat yang menjatuhkan West Ham dan membuat skor menjadi 1-1. Semangat juang KPR terlihat jelas saat mereka mengguncang pertahanan tuan rumah. Skor imbang bertahan hingga peluit waktu normal, dan laga memasuki extra time. Disinilah pahlawan baru muncul. Menit 98, Valentin Tati Castellanos, striker baru yang dibeli West Ham pekan sebelumnya, menyambut umpan silang matang dari Summerville dengan sundulan tajam untuk membawa tuan rumah kembali unggul 2-1. Ini menjadi gol penentu yang memastikan West Ham melaju ke putaran keempat FA Cup. FA Cup adalah panggung di mana mimpi kecil bisa menjadi kenyataan. Dan pada 10 Januari 2026, sebuah kisah tak akan pernah terlupakan terukir di theleasing.com Stadium. Di sana, klub non-league Macclesfield FC, yang berada 117 tingkat di bawah Crystal Palace dalam piramida sepak bola Inggris, menghentikan sang juara bertahan dengan skor 2-1 dalam salah satu kejutan terbesar dalam sejarah kompetisi ini. Macclesfield memecah kebuntuan tepat di akhir babak pertama. Dari situasi bola mati, Kapten Paul Dawson melompat tinggi dan menyundul bola melewati kiper Crystal Palace, memberi tuan rumah keunggulan penting sebelum jeda.
Babak kedua makin memanas ketika Isaac Buckley Ricketts menggandakan keunggulan Macclesfield pada menit ke-60. Ia berhasil memanfaatkan bola liar di kotak penalti dan menaklukkan Benjamin Walter Benitez, membuat skor menjadi 2-0. Sebuah momen yang memicu pesta di tribun supporter tuan rumah. Crystal Palace berusaha menyelamatkan muka, dan pada menit akhir pertandingan, Yeremy Pino berhasil mencetak gol dari tendangan bebas yang terukur ke sudut gawang. Gol tersebut memberi harapan singkat bahwa laga akan disamakan. Namun waktu tak berpihak pada mereka. Di sepanjang pertandingan, tekanan Crystal Palace terlihat nyata, namun mereka gagal menembus pertahanan rapat Macclesfield sampai gol hiburan di menit terakhir. Tim non-league ini mempertahankan keunggulan sampai peluit akhir, membuat para pendukung tuan rumah berlari ke lapangan merayakan salah satu kemenangan paling monumental dalam sejarah FA Cup. Bagi Macclesfield, ini bukan sekadar lolos ke putaran berikutnya. Ini adalah kejutan terbesar dalam sejarah FA Cup. Di Anfield, Liverpool melawan Barnsley dalam laga putaran ketiga. The Reds memulai pertandingan dengan agresif dan langsung mengambil kendali. Tetapi Barnsley menunjukkan karakter kuat sebagai tim kasta ketiga. Liverpool membuka skor sejak awal. Dominic Szoboszlai melepaskan tembakan luar biasa dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke sudut atas gawang, membawa Liverpool unggul cepat dan menggetarkan Anfield. Tekanan Liverpool terus berlanjut hingga Jeremy Frimpong menggandakan keunggulan pada menit ke-36 dengan tembakan keras dari dalam kotak. Gol ini memperlihatkan kekuatan serangan The Reds dari sisi sayap. Namun momentum tuan rumah hampir buyar ketika Dominic Szoboszlai melakukan kesalahan di daerahnya sendiri. Bola lepas dan disambar oleh Adam Phillips, mantan produk Akademi Liverpool, yang memperkecil skor, tepat sebelum turun minum. Momen ini memberi harapan bagi Barnsley. Memasuki menit akhir, Liverpool kembali menunjukkan kualitas mereka. Florian Wirtz mencetak gol ketiga dengan tendangan terukur di kotak penalti setelah pola serangan yang apik, membuat skor berubah dan meredam semangat Barnsley. Di masa tambahan waktu, Hugo Ekitike menambahkan gol keempat dengan menyelesaikan umpan matang di kotak penalti, memastikan kemenangan Reds dengan cara yang lebih meyakinkan.